Shalom saudara, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi menyertai kita senantiasa. Kali ini bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama renungan satu ayat dalam seri Pledoi Ruang Penghakiman. Kita akan bahas satu tema yang mungkin asing bagi sebagian orang Kristen saat ini, atau bahkan sebagian dari kita pernah mendengar hal ini, namun menolak karena ketidaktahuan. Tema yang akan kita bahas adalah tradisi suci gereja. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita perlu mengetahui ada dua tradisi suci dalam gereja. Pertama adalah tradisi suci yang ditulis dengan huruf besar, dan yang kedua adalah tradisi suci yang ditulis dengan huruf kecil. Apa bedanya? Bedanya adalah tradisi suci yang ditulis dengan huruf besar merupakan ajaran pokok gereja. Sedangkan tradisi suci dengan huruf kecil adalah ajaran yang bukan merupakan ajaran pokok gereja. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah tradisi suci yang merupakan ajaran pokok di dalam gereja. Salah satu contoh dari tradisi suci yang merupakan ajaran pokok kekristenan adalah Tritunggal. Kita tidak akan pernah menemukan kata Tritunggal di dalam kitab suci, namun ajaran tersebut dipegang teguh Gereja Kristus sampai saat ini. Mari bersama-sama kita membaca ayat firman Tuhan sebagai dasar pembahasan kita. Yang terambil dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan perbekanglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud tradisi suci di dalam gereja. Dalam ayat yang baru saja kita baca, kita menemukan ada dua cara yang digunakan oleh para rasul untuk menyampaikan ajaran, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Tradisi suci merupakan ajaran yang awalnya disampaikan secara lisan, baru sesudahnya sebagian ada yang dituliskan. Dalam tradisi suci yang telah dituliskan, kita kenal sebagai Alkitab. Ajaran-ajaran yang tidak dituliskan dalam Alkitab tetap diajarkan secara konsisten dari zaman para rasul sampai saat ini. Mengapa ajaran ini disebut tradisi suci? Disebut tradisi suci karena ajaran tersebut diterima oleh para rasul dari Yesus Kristus dan diteruskan kepada jemaat. Ajaran tersebut diterima para rasul lewat perkataan maupun cara hidup Kristus saat ada dalam dunia. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Di dalam ayat tersebut jelas dituliskan bahwa tidak semua perbuatan Yesus dituliskan dalam Alkitab. Ketika Yesus mengajarkan sesuatu, pasti ada ajaran yang disampaikan melalui perbuatan. Pertanyaannya, lalu dari mana kita bisa tahu semua yang diajarkan Yesus? Padahal Alkitab sendiri menulis tidak semua perbuatan Yesus dituliskan. Jawabannya adalah kita bisa mengetahui itu lewat tradisi suci. Saya akan beri contoh ajaran lisan Yesus yang tidak akan kita temui dalam kitab Injil yang menuliskan kehidupan Yesus dari Matius, Markus, Lukas, sampai Yohanes. Kisah Para Rasul 20 ayat 35.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat tersebut memberitahu kita bahwa ketika Yesus ada di dalam dunia, Yesus pernah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita tidak akan pernah menemukan perkataan Yesus tersebut dalam Injil Matius sampai Yohanes, padahal kita tahu bahwa Injil-Injil tersebut menuliskan apa yang dikatakan dan diperbuat Yesus. Lalu, apakah penulis ayat tersebut mengarang perkataan Yesus? Jelas tidak. Penulis Kisah Para Rasul 20 ayat 35 pasti pernah mendengar Yesus berkata demikian, atau paling tidak mendapat informasi dari orang yang pernah mendengar perkataan Yesus tersebut. Itulah contoh tradisi suci yang diajarkan Yesus, namun tidak kita temukan dalam riwayat Yesus yang tertulis dalam Injil. Mengapa kita harus mengenal tradisi suci gereja? Dalam sebuah pertandingan olahraga resmi, pasti akan ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan agar pertandingan berjalan baik dan tidak seenaknya sendiri. Itulah fungsi dari tradisi suci. Dalam pembacaan Alkitab, kita tidak dapat mengartikan seenak kita menurut pengertian kita sendiri. Semua ajaran sudah ada sebelum Alkitab ada. Seperti penjelasan kita di awal tadi, bahwa Alkitab adalah tradisi suci yang dituliskan, atau jika kita artikan, Alkitab merupakan bagian dari tradisi suci. Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Karena dengan adanya Alkitab, tradisi suci tetap terjaga dan dapat kita baca sampai saat ini. Dan jika tradisi suci tidak ada, maka Alkitab juga tidak akan pernah ada. Lalu mengapa saat ini sebagian dari kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus seakan asing atau bahkan menolak tradisi suci? Hal ini dimulai pada abad 16 saat Martin Luther mencetuskan doktrin sola scriptura. Semua Kristen Protestan pasti tidak asing dengan doktrin ini. Apa itu sola scriptura? Sola scriptura adalah doktrin di mana hanya mengakui Alkitab adalah satu-satunya sumber ajaran yang benar. Dan doktrin ini menjadi semakin liar setelah John Calvin memisahkan diri dari Martin Luther karena ada perbedaan pendapat tentang makna roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Dan gereja Protestan terpecah menjadi banyak denominasi sampai saat ini. Pertanyaannya adalah, mengapa gereja Protestan bisa terpecah menjadi banyak denominasi? Suka tidak suka kita harus mengakui bahwa perpecahan gereja menjadi banyak denominasi dikarenakan perbedaan cara menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Setiap orang Kristen menjadi berhak menafsirkan Alkitab secara pribadi tanpa adanya pengertian yang sama satu dengan yang lain. Semua orang mengaku mendapat tuntunan Roh Kudus, tapi kenyataannya tidak jarang apa yang diajarkan berbeda satu dengan yang lain. Jika demikian, sebagai pengikut Kristus, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Roh Kudus mengajarkan hal yang berbeda-beda? Inilah pentingnya kita mengerti tentang tradisi suci, agar kita mengerti semua yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Sebagai penutup, kita akan baca satu ayat terakhir sebagai pengingat agar kita sebagai pengikut Kristus dapat setia pada ajaran yang benar. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Ayat ini tidak menulis jemaat mula-mula bertekun dalam baca Alkitab, namun mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Mengapa? Karena pada saat itu Alkitab belum ada dan ajaran para rasul disampaikan kepada jemaat secara lisan. Bahkan para rasul tidak membuat Alkitab, mereka hanya menulis bagian apa yang Yesus perbuat dan ajarkan. Kita harus ingat, Alkitab baru ada setelah dikanonkan bapak-bapak gereja. Jadi akan sangat konyol jika kita sebagai pengikut Yesus Kristus menolak tradisi suci gereja dan menyebut itu adalah buatan manusia. Namun di sisi lain mengimani Alkitab yang dikanonkan orang-orang yang sama yang menjaga dan mengajarkan tradisi suci. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh bodoh. Kenali dengan benar sejarah iman kita. Akhir kata, carilah kebenaran, bukan pembenaran. Karena yang hampir benar lebih berbahaya daripada yang jelas-jelas salah.